Oke, shalom semua. Kita masuk ke sesi ketiga mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Kita masuk ke Teologi Injil Sinoptik dan Yohanes. Teologi Injil Sinoptik dan Yohanes itu merujuk pada penekanan teologis yang tercatat di dalam 4 Injil di dalam Perjanjian Baru ya. 3 Injil yang pertama disebut sinoptik. Sinoptik karena memiliki banyak kesamaan isi dan sudut pandang. Sedangkan Injil Yohanes itu memiliki gaya dan penekanan yang agak berbeda. Kita lihat dulu ya dalam Teologi Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Jadi Gospel of Matthew, Gospel of Mark, dan Gospel of Luke itu Injil Sinoptik ya. Dari kata Yunaninya sin. Sin itu bersama dan opsis itu melihat. Karena ketiganya melihat kehidupan Yesus dari sudut pandang yang mirip satu dengan yang lainnya. Kalau saudara rajin membaca dari keempat Injil, saudara akan menemukannya ya. Permisi. Shalom, Bu Jesi. Oke, penekanan teologinya seperti ini ya. Dari ketiganya, baik Gospel of Matthew, Gospel of Mark, dan Gospel of Luke, itu yang pertama penekanannya tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini tema utama pewartaan dari kerajaan Allah yang datang melalui pelayanan Yesus. Markus 1 ayat 15, di mana Yesus memberitakan bahwa Allah sedang memulihkan pemerintahannya atas manusia. Mari kita lihat Markus 1 ayat 15. Silakan yang sudah ketemu. Pak Gusti, boleh minta tolong? Sudah ketemu? Dinyalakan mic-nya. Markus 1 ayat 15 benar firman Tuhan katanya itunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, itu dia ya. Yang kedua, Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ini penekanan yang kedua ya. Injil Sinoptik menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Khususnya terlihat kuat di dalam Injil Matius. Yang ketiga, kehidupan dan ajaran Yesus. Jadi banyak berisi perumpamaan, mujizat, dan pengajaran yang praktis tentang kehidupan kerajaan Allah. Yang keempat, Yesus sebagai anak manusia yang menderita. Jadi kontras sekali ya dengan teologi kemakmuran, teologi anak raja. Yesus sebagai anak manusia yang menderita. Yesus tidak hanya Mesias yang mulia, tetapi juga Mesias yang menderita, yang mati untuk menebus dosa manusia. Jadi secara sederhana, teologi sinoptik itu menekankan karya dan pelayanan Yesus di dalam sejarah serta pewartaan kerajaan Allah. Sekarang kita lihat yang agak berbeda dari ketiga sinoptik tadi ya, teologi Injil Yohanes ya. Kita lihat bagaimana teologinya dia. Gospel of John itu memiliki pendekatan yang berbeda dan relatif lebih reflektif secara teologis. Penekanan teologinya antara lain yang pertama, Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Nah ini jelas-jelas ada di Injil Yohanes ya. Yohanes menegaskan identitas ilahi Yesus sejak awal. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa aslinya memang demikian. Tidak bisa diartikan dengan yang lain. Firman itu adalah Allah. Yang kedua,
kristologi yang sangat kuat. Injil Yesus secara jelas menampilkan keilahian Kristus melalui pernyataan akulah. Jadi ini I am statement ya. Seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini sangat-sangat jelas di dalam Injil Yohanes. Jadi statement akulah, I am statementnya dia. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau ini tidak mengacu kepada Supreme of God, Allah yang maha tinggi, kita mau artikan apa ini? Yang ketiga, hidup kekal melalui iman. Yohanes menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus. Yohanes 20 ayat 31. Mari kita lihat. Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31 firman Tuhan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam. Nah, ini yang saya tulis di grup ya, menanggapi pernyataannya Gilbert ya. Disitulah kelemahannya saudara kalau kita mengandalkan kefasilitan kita dan mengabaikan Alkitab, kitab suci, maka mudah sekali menilainya. Ini menyimpang atau tidak, ini menyesatkan atau tidak. Kalau saudara bersandar pada firman Tuhan, saudara akan teguh, tidak tergoyahkan, mengecek segala sesuatu pengajaran manapun dari manapun hanya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran dari setiap orang percaya. Yang keempat, relasi pribadi dengan Kristus. Banyak percakapan pribadi yang mendalam, misalnya dengan Nikodemus. Shalom Bu Yeni. Ya kita lanjut ya. Jadi relasi pribadi dengan Kristus, banyak percakapan yang mendalam ya. Dengan Nikodemus, dengan perempuan Samaria. Biasanya pengajaran Yesus itu perumpamaan atau penggambaran secara duniawi dengan maksud pesan yang rohani. Nah itu supaya orang berdosa itu kalau tidak diberikan gambaran dengan cara dunia, itu mereka susah mengerti. Karena natur manusia yang berdosa itu sebelum dilahirkan bisu, buta tuli terhadap kebenaran. Butuh anugerah, butuh pekerjaan Roh Kudus melalui firman-Nya. Jadi secara sederhana, teologi Yohanes menekankan identitas ilahi Yesus dan kehidupan kekal melalui iman kepadanya. Jadi Injil sinoptik itu menekankan pelayanan Yesus, kerajaan Allah, dan karyanya di dalam sejarah. Sedangkan Injil Yohanes, Injil sinoptik tadi bagi yang terlambat, ada 3 ya, Matius, Markus, Lukas ya. Sedangkan Yohanes itu secara berbeda. Karena penekanannya dia menekankan identitas Yesus sebagai anak Allah dan sumber hidup yang kekal. Dengan kata lain, sinoptik menunjuk kepada yang Yesus lakukan. Sedangkan dalam Injil Yohanes lebih menekankan siapa Yesus sebenarnya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya dari sinoptik ketiganya dengan Injil Yohanes. Sinoptik menunjukkan apa yang Yesus lakukan, sedangkan Yohanes lebih menekankan siapa Yesus sebenarnya. Nah, kita lihat sekarang kalau tadi teologi ya, sekarang kita lihat kristologinya. Kristologi dalam keempat Injil itu. Yang pertama, kristologi di dalam Injil Matius. Gospel of Matthew menekankan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Penekanan utamanya ini dia.
Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham. Kita lihat di Matius 1 ayat 1 ya. Kita lihat. Silakan yang sudah ketemu Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jelas di sana ya anak Daud dan anak Abraham. Kemudian penekanan yang kedua, ia adalah Raja Mesias yang menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Yang ketiga, banyak kutipan seperti hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Yang banyak kita temui seperti itu ya. Intinya Matius menampilkan Yesus sebagai Raja Mesias yang menggenapi janji Allah kepada Israel. Nah sekarang kita melihat kristologi dalam Injil Markus. Gospel of Mark itu menggambarkan Yesus sebagai hamba Tuhan yang berkuasa, namun menderita. Beda ya, sekali lagi dengan Injil Kemakmuran, dengan teologi anak raja, beda sekali. Penekanan utama dari Gospel of Mark ini yang pertama Yesus sebagai anak Allah. Kemudian Yesus melakukan banyak mujizat dan pelayanan. Yang ketiga penekanan yang kuat pada penderitaan dan puncaknya pada salib. Jadi Yesus juga sering menyebut dirinya anak manusia yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Ya, silakan yang sudah ketemu. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ini yang menjadi spirit pelayanan kita ya. Kalau kita pelayanan itu, kita ini pelayan. Jadi jangan seperti pejabat besar atau orang yang ingin dilayani, malah kita yang harus melayani. Makanya kalau saya ngajar di STT itu, kalau sampai ada yang terlambat, itu saya batalin kelasnya. Saya batalin dan seperti kemarin mata kuliah apologetika, mereka terlambat. Saudara bayangkan seorang dosen disuruh menunggu 30 menit. Dan berulang kali saya ajarkan mereka sebagai hamba Tuhan, calon hamba Tuhan harusnya datang lebih awal. Lebih baik kita yang menunggu daripada jemaat yang menunggu. Dan itu seharusnya spirit kita itu meneladani Yesus ya. Saya katakan ke anak-anak STT, saudara menghargai waktu yang Tuhan berikan sepersekian menit, itu sebenarnya sudah menghargai Tuhan sendiri. Waktu yang Tuhan berikan itu kadang-kadang tidak bisa terulang sekali. Kelihatannya seperti remeh gitu ya. Cuma sekian menit. Nah, itu kan biasa budaya Indonesia. Tapi kalau orang yang sudah diubahkan, bahkan dipersiapkan itu menjadi hamba Tuhan, itu tidak bisa dikompromikan, saudara. Sekalipun saya tahu di STT saya itu lelet sekali ya. Banyak yang dosen-dosen yang lelet yang kompromi dengan waktu. Salam. Oke, kita lanjut. Jadi kita yang melayani. Kalau saudara pelayanan, misalnya jam 6, paling tidak jam 5:30 paling lambat saudara sudah ada di sana.
Jangan sampai biarkan tuan rumah ataupun jemaat menunggu saudara. Saya pernah nemeni teman hamba Tuhan yang sekarang mau studi doktor ya, mungkin sebentar lagi dia disertasi. Khotbah di Mojokerto, pakai motor saya. Datang itu terlambat saudara. Sampai gerejanya di gereja Isa Al-Masih ya. Itu bingung semua jemaatnya siapa yang disuruh khotbah. Karena khotbahnya manggil dia sebagai pembicara tamu. Itu terlambat 20 menit. Akhirnya diselingi sambil nyanyi-nyanyi atau ada kebetulan yang ulang tahun, kebetulan waktu itu Imlek, ada perayaan sekalian yang tidak masuk di dalam ibadah. Nah, itu sebenarnya memalukan sekali ya. Seharusnya kalau misalnya jam 8 pagi dia kebagian, itu paling tidak setengah 8 dia sudah standby di gereja. Waktu itu kami nginep di tempat teman, jadi teman itu bilang sih jaraknya paling cuma 15 menit. Ternyata dalam perjalanan praktiknya 30 menit sudah pakai sepeda motor. Ya itulah pelajaran supaya kalau kita dipanggil dalam pelayanan itu jangan biarkan jemaat atau yang mengundang saudara itu menunggu. Lebih baik kita yang datang lebih awal sambil ya kita bisa doa lebih awal, kita bisa lihat situasi sebelumnya, apakah mereka dewasa rohani ataupun masih bayi rohani, sehingga khotbahnya nyambung. Kalau saudara blind, tak tahu sama sekali kondisi jemaatnya dan saudara datang terlambat, nah itu bisa kacau oleh khotbahnya. Jadi intinya Yesus juga sering menyebut dirinya anak manusia yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Markus menampilkan Yesus sebagai hamba Allah yang menderita namun penuh kuasa. Nah, Yesus sendiri mengajarkan kita banyak hal yang paradoks. Paradoks itu yang seolah-olah bertentangan, tapi itulah ya ajarannya. Misalnya dia menderita supaya kita bisa terbebaskan dari belenggu dosa. Banyak hal yang dalam pandangan dunia paradoks, tapi itu adalah sebenarnya kekuatan yang luar biasa. Sebab dalam kelemahan kuasa Allah itu makin bekerja dalam kita, itu hal paradoks juga. Bagaimana kita bisa berpikir dalam pandangan dunia lemah kok tapi berkuasa. Nah itu paradoks. Banyak paradoks yang lainnya. Yang ketiga, kristologi di dalam Lukas. Gospel of Luke menekankan Yesus sebagai juru selamat bagi semua manusia. Penekanan utamanya Yesus sebagai anak manusia yang datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca. Silakan yang sudah ketemu. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Yesus datang untuk orang berdosa. Orang berdosa itu gambaran orang yang terhilang, anak yang hilang. Ya seperti bapaknya yang kaya raya itu diminta warisan, dia minta warisan semua. Akhirnya dia sampai terdampar di kandang babi, makan ampas babi. Kemudian pulang, bukannya dimarahin, tapi disambut dengan luar biasa. Itu menunjukkan betapa Bapa kita yang di surga itu seperti itu. Kita yang berdosa itu seperti itu ya, seperti orang yang hilang. Dan di dalam pelayanan itu kita juga bisa berpikirlah, jangan menganggap diri kita suci. Gereja memang tempat orang-orang rongsokan. Kalau gereja saudara di sana ada pezina, ada orang yang korupsi atau apa, tetap terima mereka dengan penuh kasih. Karena Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Banyak kan gereja-gereja yang orang yang sudah tahanan, kena kasus,
perzinahan misalnya sudah menjalani hukuman, kemudian dia mau balik pelayanan, banyak yang menolaknya. Saya pernah katakan kepada teman pelayan saya, terima orang itu Pak, karena Yesus datang untuk orang berdosa. Biarkan orang lain menolak, gereja-gereja yang lain menolak, tapi gereja Bapak terima dia. Karena Yesus mati untuk orang berdosa. Ya puji Tuhan sampai sekarang dia diberikan kesempatannya pelayanan di sana. Jadi gereja itu bukan kumpulan tempat orang munafik, saudara. Kita ini hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus. Makin kita belajar firman Tuhan, makin kita mengerti bahwa betapa berdosanya kita. Betapa kita butuh Yesus, butuh Juru Selamat. Demikian juga orang-orang yang pernah jatuh dalam kejahatan, dalam dosa. Terima mereka sepenuh hati. Layani mereka, jangan pilih-pilih. Ada kan gereja yang hanya milih etnis tertentu saja, kemudian hanya khusus orang-orang yang kaya saja. Ini sungguh ini. Dalam pelayanan mereka menginjili kepada orang-orang tertentu yang kaya-kaya. Dan ini real. Gereja-gereja di Surabaya banyak yang demikian. Dan betapa memalukan ya. Gereja-gereja yang mengambil market share dalam pandangan dunia seperti itu. Betapa kacau balonya pendiri gereja tersebut. Orang berdosa itu butuh Yesus, butuh Juru Selamat. Jangan pilih-pilih di dalam pelayanan. Oh, aku hanya mau etnis tertentu, suku tertentu, golongan tertentu yang sukses misalnya. Bahkan dijadikan hashtag gereja. Jangan seperti itu, saudara. Terima mereka siapa? Terima yang kaya, terima juga yang miskin. Terima yang pendosa, terima juga mereka yang sok suci. Karena kita semuanya orang berdosa. Yang kedua, perhatian besar kepada orang miskin, berdosa dan tersisih ya. Yang ketiga, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada Allah. Memang kadang-kadang susah ya mengasihi orang yang terutama bencana, bahasa Surabaya bencana itu ya. Membuat kita mengesalkan gitu mungkin ya. Itu tidak mudah mengasihi orang yang mengesalkan, apalagi orang yang menyakiti kita. Tapi Yesus mengajarkan itu. Dan kita harus ikut melakukannya. Jadi Lukas menampilkan Yesus sebagai juru selamat universal bagi seluruh umat manusia. Suku apapun, bangsa manapun, dari golongan apapun, status sosial manapun, kaya, miskin. Yesus menerima semuanya, karena semua orang berdosa. Yang keempat, kristologi secara khusus kita lihat dalam Injil Yohanes ya, karena berbeda pandangan tadi ya. Bukan berbeda pandangannya, perspektifnya berbeda ya. Gospel of John memiliki kristologi yang sangat kuat dan eksplisit tentang keilahian Yesus. Penekanannya adalah Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Coba kita lihat, ini terkenal Yohanes 1 sama Yohanes 1 sama Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lanjut ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Itu dia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dia bukan Allah yang sejati, saudara mengartikan apa ayat ini? Ya, khususnya untuk orang-orang yang menolak keilahian Yesus. Buka mata saudara. Saudara menolak ayat ini berarti saudara menganggap firman ini palsu. Ya, malam ini juga kiranya Roh Kudus membukakan saudara dan bertobat.
mengakui bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Banyak pernyataan akulah atau AM. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah anak Allah yang memberi hidup kekal. Tujuan Injil Yohanes dinyatakan dengan jelas supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31 ya. Intinya Yohanes menekankan keilahian Kristus dan iman kepadanya sebagai jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini ringkasannya sederhana keempat Injil itu ya. 3 sinoptik dan 1 Yohanes ya. Injil Matius penekanannya pada dalam hal kristologi, Yesus sebagai Raja dan Mesias. Artinya penggenapan dari nubuat. Kalau Markus, penekanannya Yesus sebagai hamba yang menderita. Kalau Lukas, Yesus sebagai juru selamat bagi semua manusia. Kalau Yohanes, Yesus sebagai anak Allah yang ilahi. Jadi sekarang sudah bisa membedakan ya. Dengan demikian keempat Injil memberikan gambaran yang saling melengkapi tentang pribadi yang Yesus Kristus. Ia adalah Raja, hamba, juru selamat, dan anak Allah. Jadi bukan kontradiksi ya. Tetapi dalam sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Justru itu yang memperkaya Injil, yang saling melengkapi Injil. Kalau kita menemukan seolah-olah perbedaan, itu bedanya dengan penyesat-penyesat ya. Kalau penyesat-penyesat itu rajin, ini berbeda, pasti ini bukan firman Tuhan. Tetapi kalau orang yang rindu kebenaran, dia akan mencari bagaimana mengharmoniskannya. Nah, kalau kita datang kepada firman Tuhan dengan sikap dan motivasi yang benar, Roh Kudus pasti pimpin pada kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau datang dengan sikap menghakimi atau kurang ajar, bahkan menganggap firman Alkitab itu bukan firman Tuhan, karena ada kontradiksi, ya Roh Kudus akan membiarkan saja dia di dalam kesesatannya, supaya dibinasa. Jadi sikap itu menentukan bagaimana kita pendekatan kepada firman Tuhan itu menundukkan diri hati, pikiran kita tunduk kepada firman Tuhan. Karena dia tidak terbatas, dengan logika kita itu terbatas. Yang terbatas itu tunduk pada yang tak terbatas. Matius, Yesus sebagai Mesias dan Raja. Dalam Gospel of Matthew, Yesus ditampilkan sebagai Mesias dan Raja yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Injil ini ditunjukkan terutama kepada pembaca Yahudi. Sehingga penulis sering menunjukkan bahwa kehidupan dan pelayanan Yesus menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Pertama, Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Injil Matius dimulai dengan silsilah yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham. Tadi sudah dibacakan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinantikan dan datang menggenapi janji Allah kepada umatnya. Mungkin ada bertanya ya, kenapa ke orang Israel terus menolak? Balik lagi saudara, semuanya itu karena anugerah. Jadi Allah yang berdaulat itu berhak menentukan siapa yang bisa menerima dia dan siapa yang menolak dia. Tetapi Alkitab mengajarkan sekalipun Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Bahwa mereka menolak Yesus, mereka juga berdosa. Sekalipun mereka menganggap dirinya paling benar. Matius juga berulang kali menuliskan kalimat seperti hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi untuk menegaskan penggenapan nubuat tersebutnya. Kedua, Yesus sebagai Raja Kerajaan Surga. Dalam pengajarannya, Yesus banyak memberitakan tentang Kerajaan Surga. Misalnya, Matius 4 ayat 17.
di mana ia mengajar dengan otoritas ilahi, memberikan hukum kerajaan Allah dalam khotbah di bukit. Nah, kalau kita sekarang, otoritas kita berdiri di belakang mimbar, itu otoritas kita firman Tuhan. Firman Tuhan sudah sempurna, sudah lengkap, pelajari dan gali baik-baik di sana. Jangan keluar dari firman Tuhan. Keluar dari firman Tuhan, roh-roh yang lain akan masuk. Dalam khotbah di bukit Matius 5 dan 7, Matius 5 sampai 7, dan melakukan mujizat yang menunjukkan kuasa sebagai raja. Jadi mujizat itu menunjukkan bahwa dia punya otoritas, bahwa dia berkuasa. Sebagai konfirmasi, dia bisa mencelikkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati. Itu adalah konfirmasi bahwa dia datang dari kerajaan surga. Dia berotoritas. Nah, kalau zaman sekarang orang menolak otoritas kitab suci, sekalipun Rasul Paulus dan Petrus yang memberitakan Injil juga gak bakalan percaya dia. Karena itu saya selalu mengajarkan saudara untuk tunduk pada firman Tuhan. Tidak pakai teologi spekulasi. Oh, mungkin begini, mungkin begitu. Aku rasa begini, aku rasa begitu. Firman Tuhan sudah lengkap, saudara, gali di sana. Ketika Yesus sebagai raja yang rendah hati, namun berkuasa. Matius menggambarkan Yesus sebagai raja yang datang dengan kerendahan hati. Misalnya saat dia masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai, ya. Matius 21 ayat 5 menggenapi nubuat para nabi. Meskipun demikian, ia tetap memiliki otoritas ilahi atas dosa, penyakit, dan alam. Mari kita lihat Matius 21 ayat 5. Matius 21 ayat 5, dengan firman Tuhan, katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai bukan yang muda. Ya. Jadi singkatnya, Injil Matius menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan Raja Kerajaan Allah yang menggenapi nubuat perjanjian lama dan memerintah umatnya dengan kebenaran dan kuasa. Kita pun di dalam pelayanan, baik itu mengerjakan misi, pekabaran Injil, memuridkan, itu harus dengan kebenaran dan kuasa. Dengan kebenaran dari firman Tuhan, dengan kuasa kita mengandalkan Roh Kudus melalui doa dan sebagainya. Karena itu penting, saudara, ya, melayani dengan pengertian yang benar. Terus kemudian bersandar pada kuasa Tuhan melalui doa. Kalau kita melayani walaupun serajin apapun tanpa doa, tanpa ada kuasa dari yang di atas, percuma, saudara. Saudara, sekiat apapun pelayanan saudara akan sia-sia tanpa kuasa Allah. Markus, Yesus sebagai hamba yang menderita. Dalam Gospel of Mark, Yesus digambarkan terutama sebagai hamba Tuhan yang menderita dan datang untuk melayani dan menebus manusia. Ya, cobalah sekali-sekali saudara perhatikan di YouTube, ya, khotbah-khotbah di gereja-gereja yang gede-gede itu, ya. Kapan terakhir saudara mendengar berita bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita? Kontras sekali dengan mereka yang memberitakan kenyamanan, kesuksesan, kemakmuran, dan sebagainya. Pertama, Yesus sebagai hamba yang melayani. Injil Markus menekankan tindakan dan pelayanan Yesus yang aktif, mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan menolong orang yang menderita. Yesus sendiri berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Seharusnya ini menjadi spirit pelayanan kita ya. Kita itu melayani, bukan dilayani. Jadi kalau saudara mengundang pembicara, kemudian dia minta fasilitas, mesti mobil ini, mesti nginep di hotel ini. Kalau saya suruh dia pulang. Misalnya harus dijemput pakai mobil Alphard atau apa. Jemput aja pakai Avanza atau apa ya. Kalau tidak mau ya suruh pulang, suruh balik aja. Saudara, dia harusnya melayani, bukan dilayani. Itu hamba Tuhan brengsek yang seperti itu. Itu hamba palsu. Gembala upahan, hamba upahan. Saudara nggak bakalan dapat apa-apa dari hamba Tuhan yang demikian. Mereka tidak mungkin peduli terhadap kerohanian saudara. Saudara mengerti kebenaran atau tidak. Yang penting saudara tidak lupa persembahan. Persepuluhan. Itu yang ada di otak mereka. Kedua, Yesus sebagai hamba yang menderita. Markus memberi perhatian besar pada jalan penderitaan Yesus menuju salib. Besok pagi kita mengingati ini ya. Memperingati ini. Mungkin ada beberapa saudara yang ibadah mulai jam 4 pagi ya. Kalau di Surabaya sudah ada ibadah yang jam 4 pagi. Itu hari kebangkitan Yesusnya. Ia menunjukkan bahwa Mesias bukan hanya raja yang mulia, tetapi juga hamba yang rela menderita dan mati untuk menyelamatkan manusia dan dosa. Dari dosa. Ketiga, penderitaan sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Dalam Injil ini salib bukanlah kegagalan, melainkan ini termasuk paradoks juga ya. Melainkan puncak karya penebusan Yesus bagi dunia. Orang kan melihat kalau dia maha kuasa kan harusnya dia bisa turun sendiri di atas kayu salib. Dalam pandangan dunia seperti itu. Dan memang dunia yang penuh dosa, penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Dan hal yang kita sembah itu memang penuh dengan paradoks. Singkatnya, Injil Markus menekankan bahwa Yesus adalah hamba Allah yang setia, yang melayani dengan kuasa, tetapi juga rela menderita dan mati disalib demi keselamatan manusia. Lukas, Yesus sebagai juru selamat bagi semua bangsa. Lukas menekankan bahwa keselamatan yang dibawa Yesus itu bersifat universal. Hal ini terlihat dari silsilah Yesus yang ditarik sampai kepada Adam. Lukas 3 ayat 38 yang menunjukkan bahwa Yesus datang untuk seluruh dunia. Selain itu, Injil Lukas banyak mencatat peristiwa yang menunjukkan perhatian Yesus kepada orang berdosa, kepada orang miskin, kepada orang tersisih, dan bangsa-bangsa lain. Nah, adakah di gereja-gereja saudara juga memperhatikan orang berdosa, orang miskin, orang tersisih, memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas? Nah, ini renungan buat kita semua ya. Beberapa kisah dalam Injil Lukas seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati, kemudian pertobatan Sakius, dan kisah anak yang hilang itu menegaskan kasih dan belas kasihan Allah yang terbuka bagi semua orang. Saudara menganggap masa lalu saudara hitam, legam. Saudara, Tuhan kita itu penuh kasih, menyambut siapapun kita adanya. Betapapun buruknya masa lalu kita. Bayangkan dia itu maha kasih, saudara. Dia itu pencipta. Dia itu tahu tentang kita nanti jatuh di mana, dia tahu. Karena itu datanglah kepada Yesus. Bertobat, mohon ampun, dan muliakan dia. Layani dia. Yesus sendiri menyatakan tujuan kedatangannya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Jadi Injil Lukas menampilkan Yesus sebagai juru selamat yang universal, yang membawa kabar baik keselamatan bagi semua orang tanpa memandang latar belakang
ataupun masa lalu orang, tanpa juga memandang bangsa apa, status sosial yang bagaimana, miskin atau kaya, atau masa lalu mereka. Dia menerima kita apa adanya. Yohanes, Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Gospel of John menyatakan, menggambarkan Yesus digambarkan sebagai logos, firman ya, yang menjadi manusia. Injil Yohanes membuka tulisannya dengan pernyataan teologis yang kuat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Istilah logos itu menunjuk pada Yesus berasal dari Allah dan memiliki natur ilahi. Namun Yohanes juga menegaskan bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara manusia. Artinya Allah sendiri datang ke dunia dalam pribadi Yesus untuk menyatakan kebenaran, kasih, dan keselamatan manusia. Melalui kehidupan, pengajaran, dan mujizatnya, Yesus memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia. Karena itu Yohanes menekankan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah akan menerima hidup yang kekal. Jadi Injil Yohanes ini menegaskan bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal, menjadi manusia untuk menyatakan Allah dan memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepada Dia. Makna teologisnya, setiap Injil menampilkan aspek unik dari pribadi dan karya Kristus. Namun semuanya menegaskan keilahian dan kemanusiaannya. Oke, sampai di sini. Nanti saya bagikan PDF-nya. Kita masuk ke sharing tanya jawab. Silakan nyalakan kamera. Ya, silakan. Ya, salam. Salam Pak Gusti. Kemarin sempat saya penginjilan kepada suatu tempat dan itu juga keluarga saya. Ya, seorang Gusti juga. Ada pertanyaan memang yang sangat menjebak bagi saya, tapi ya kebetulan saya bisa menjawabnya. Karena beliau mengatakan bahwa kapan terjadinya penebusan itu. Dia bilang begitu. Saya jawab sih, penebusan terjadinya pada saat Yesus disalibkan. Itu benar bagaimana? Dan itu dia bilang, kenapa harus Yesus yang menebus bersama manusia? Itu pertanyaan. Ya, karena manusia lah yang berdosa. Karena itu tidak Allah. Ya, Yesus itu adalah firman. Tidak Allah. Allah itu kan esa, dia mau jadi binatang pun bisa, tapi manusia sendiri yang berdosa, makanya Allah menginkarnasi menjadi manusia untuk penebusan dosa itu. Mohon dijelaskan itu apakah benar saya menjelaskan seperti itu, Pak? Ya, sudah betul, Pak. Sudah betul. Sudah betul. Jadi memang tidak ada jalan lainnya. Kenapa jadi manusia? Karena yang berdosa manusia. Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi karena nggak ada jalan lain keselamatan, kalau tidak gitu semua manusia ke dalam neraka. Makanya Allah Bapa datang ke dunia menjadi manusia, firman itu menjadi manusia. Karena hanya manusia yang tanpa cacat celah, tanpa dosa, yang bisa menyelamatkan manusia. Dia pribadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yang berdosa manusia, maka dia menjadi manusia. Kita sungguh berbahagia ya, karena Allah kita itu bisa merasakan sedih, menangis, lapar, haus, karena dia pernah menjadi manusia. Dia bukan Allah yang
setelah mencipta kemudian mengongkang-ongkang kaki, tidak. Bahkan begitu jatuh dalam dosa, langsung diberikan proto-evangelium, Injil yang pertama kali, bahwa keturunan akan meremukkan kepalanya. Itu janji yang pertama kali, proto-evangelium, penginjilan yang pertama kali. Jadi jawaban Pak Gusti ya sudah betul. Nah, sambil tentu saja kita doakan terus Pak. Karena biasanya kan setan kan bisa mengalihkan perhatian dalam bentuk hal yang lain gitu ya. Apalagi tradisinya di Bali kan begitu kuat ya. Gitu. Dan dari Jawa begitu. Agama itu sama, dia masuk surga itu adalah berbuat baik. Nah, Jawa berbuat baik dalam satu hari sampai berapa? Misalnya sampai 70 kali 70 kali 70 dalam satu hari. Dia bengong ya. Seharusnya dibablaskan gitu ya. Kalau manusia bisa masuk surga karena perbuatan baik, tanyakan lagi perbuatan baik yang mana yang bisa menjamin kita pasti masuk surga. Sedangkan kita berbuat dosa itu setiap detik loh. Dalam perspektif Kristen ya, dalam sudut pandang Kristen ya, kasihnya Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ada yang bisa melakukan itu? Tidak ada. Saudara. Nabi pun tidak, rasul pun tidak. Karena semua manusia berdosa, itu benang merahnya semua orang butuh Yesus, butuh juru selamat. Atau binasa tanpa juru selamat. Karena dia harus menanggung sendiri seluruh dosa dari lahir sampai mati. Itu untuk satu hukum. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Untuk satu hukum itu berarti setiap detik kita berbuat dosa. Benang merahnya adalah semua manusia butuh Yesus, butuh juru selamat. Karena dia maha adil. Allah itu maha adil. Kalau maha adil kan berarti satu dosa harus dihukum kan. Itu baru adil. Dan upah dosa adalah maut. Bisakah dengan pemahamannya seperti itu kita berharap dengan perbuatan baik dalam tanda petik kita? Sementara ya saya katakan segala kesalahan kita, segala perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kain bekas cemar perempuan yang menjijikan. Apalagi dosa-dosa kita. Tambah menjijikan. Karena itu semua manusia butuh juru selamat. Gitu. Jadi betul Pak Gusti ya, memang lebih tepatnya ditekan dengan keberdosaannya. Kita telanjangi betapa berdosanya kita dan betapa tidak berdaya kita tanpa Yesus, tanpa juru selamat. Tidak apa-apa kamu tidak percaya. Tapi apakah kamu siap menanggung seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati? Dan kamu berharap untuk surga? Kalau saya orang berdosa. Tapi saya punya juru selamat. Yang menjamin pasti saya akan bersama dengan dia kelak di dalam kekekalan. Saya punya juru selamat. Saya pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Pasti. Tapi kamu tidak punya juru selamat. Harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosamu dari lahir sampai mati. Nah, di lain kali digitukan Pak, biar tidak bisa tidur. Biar orangnya tidak bisa tidur mikir sendiri. Gitu. Ya, makasih Pak Gusti. Silakan Bu Yeni, Pak Ongki, Bu Jesi, Pak Anto, Bu Ayu. Sorry agak flu saya. Ya, silakan. Bu Jesi. Tumben kamarnya nggak nyala. Lain sama tadi. Ini dong nyala. Ya, silakan Bu. Masih belum ada? Oke, Pak Angki, Pak Ayu, Pak Eko. Kalau dari saya gimana? Silakan. Seperti yang dikatakan Pak Putri, sama saya kadang juga saya seperti alam-alam seperti itu.
bisa jadi foto oleh manusia gitu kan. Tapi saya selalu tanya sama mereka ketika mereka tanya mereka menyerang saya gitu. Kalau Tuhan dari manusia bisa bentuk apa ya? Biar aku kalau dia nggak bisa jadi apa, kalau dia nggak bisa jadi berarti kita bentuk apa? Tuhan bisa karena dia maha kuasa. Mereka diam di situ Pak. Mereka cuma bisa menyerang. Tapi kalau ditanya Pak, kenapa? Seperti yang mereka tanya seperti corona saya untuk saya salah satu orang yang bahwa tidak ada yang berbuat baik yang belum karena itu kepakan nggak bisa jawab. Kalau kita mau balik mereka apa ya nggak akan bisa menemukan jawaban, hanya sekedar menyerang saja. Tapi kalau ditanya balik nggak ada mau sama sekali. Ya, apapun kalau bersandar sama pengertian kita sendiri, mereka sendiri pasti kacau. Nggak ada jaminan keselamatan. Mereka sendiri nggak yakin dengan keselamatannya pasti. Kalau nggak ada jaminan dari Tuhan, nggak ada kepastian, nggak mungkin mereka yakin selamat. Mudah-mudahan. Bahasanya diperhalus, mudah-mudahan, semoga. Lu cuma ada 2 tempat loh, nggak surga ya neraka berarti. Ayo. Sedangkan orang yang berkecimpung aja mereka nggak tahu kemana dia. Yang seperti Bu Jasi bilang, tahu-tahu kangus. Loh, tahu-tahu kangus ini. Yang nilainya ngepres 5,5. Ke surga ke neraka. Nggak ada habis penyucian, nggak ada. Antara surga dan neraka. Detik kita meninggal, detik itu juga. Perlu memang untuk kita belajar dalam hal seperti ini, kita belajar untuk kita bisa menjawab dan memberikan pertanggung jawab kepada mereka. Iya, betul. Betul. Jadi kalau kita tak tahu apa-apa ya, Iya, akhirnya kita sendiri jadi bulan-bulanan dan malah mempermalukan Tuhan juga. Jadi apologetika di dalam berapologet memang pijakan kita harus kuat. Firman Tuhan. Dan kalau kita berpijak pada firman Tuhan, kita nggak akan goyah. Kita mungkin kelihatan goyah, tapi sebenarnya mereka yang meragukan argumen mereka sendiri. Jadi jangan berkecil hati saat kita dianggap kalah atau apa. Kalau kita berpijak pada firman Tuhan, mereka belum mengerti ya memang mungkin belum dibukakan, itu aja. saya sampai sekarang belum pernah dapatkan jawaban Pak dengan pertanyaan saya. Apa itu? Saya selalu tanya sama mereka, tunjukkan kepada saya kekuasaan Allah SBT dari abad 7 sampai dengan sekarang. Ada 2 hal pokok Bangke yang lebih baik kita hindari karena bisa diputar balikkan ya. Kita bisa kena hukum. Yang pertama, menyindir kitab suci mereka. Yang kedua, menyindir junjungan mereka. Jadi itu 2 hal yang perlu kita hindari. Sebaiknya kita fokus kepada firman kita sendiri aja. Jadi biarkan mereka menyerang sesuai dengan firman kita, asalkan kita nggak terbawa, nggak terpancing sampai seperti Ahok gitu kan, salah ngomong kan, dipelintir, akhirnya kena dia. Nah itu kebodohan Ahok juga, dia tidak bersandar pada firman Tuhan. Kenapa dia pakai kitab suci yang lain? Seperti itu. Oke, silakan Boy, mau tanya, angkat tangan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dosen. Dari saya saja tadi tentang saya menangkap saya masih sementara cuci piring, tapi saya dengar Pak Dosen bahas tentang pelayanan yang terlambat ya. Itu saya pernah di posisi itu Pak. Saya kayak terkapar juga sih tadi dengarnya kita sebagai pelayan Tuhan itu minimal datang lebih awal 1 jam sebelum ibadah dan bisa melihat situasi dan
pelajari semua jadwal dan lain-lain. Itu saya pernah beberapa kali, Pak. Karena saya lambat, bukan sengaja, karena saya kerja sama orang. Jadi sampai itu saya bisa dibilang keringat dingin ya. Saya mau ngapain ini? Gitu. Saya lagi tugas di mimbar saat itu. Tapi puji nama Tuhan karena segala sesuatunya saya selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Saya minta Roh Kudus di situ bekerja dalam pelayanan saya, dalam tugas saya. Yang sebelumnya saya mungkin belum begitu pede naik di mimbar. Tapi pada saat itu di mana saya sungguh-sungguh minta kekuatan Roh Kudus, di situ saya benar-benar ditolong sama Roh Kudus. Saya tidak grogi, saya tidak Datang dari lebih awal itu pentingnya saudara bisa saya merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja secara nyata dalam kehidupan saya di dalam pelayanan. Jadi itulah pentingnya saya belajar dari situ, bahwa mulai dari situ saya ditegur juga. Memang ya namanya dalam pelayanan itu pasti ditegur, kenapa kamu terlambat dan lain sebagainya. Nah itulah kalau kita terima pembentukan dari gereja ataupun dari tim, saya rasa itu kita adalah orang-orang yang mau diubah sama Tuhan. Dan ya saya pribadi keep humble, saya tetap belajar untuk tetap rendah hati, mendengarkan pemasukan dan lain sebagainya. Itu yang saya pelajari tadi. Terima kasih banyak Pak Yusuf sudah ingatkan. Memang penting kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia ya. Jadi ya saya selalu diingatkan, apalagi besok saya juga tadi sore ditegur sama atasan saya, besok pagi kamu kemudian LCD dan lain sebagainya harus datang lebih awal. Pas dengan Pak dosen kebut kurang 1 menit waktunya. Oke, terima kasih waktunya kurang 1 menit. Terima kasih Pak Ongki, Bu Yeni, Pak Gusti, Bu Jesi, Bu Ayu, Pak Anto. Selamat melayani besok hari kebangkitan ya. Salam, Tuhan berkati semuanya. Semangat dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Belum puas sharing masih di rumah.